Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita kali ini. Nah, di video kemarin kita udah belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, untuk di video sekarang kita akan belajar mengenal macam-macam tajwid ya dalam Al-Quran. Nah, kebetulan kita ini akan belajar tentang ilmu tajwid dari sebuah buku karya Haji Sayuti. Nah, di sini mungkin kita akan bahas tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin kita perlu tahu dulu ya, apa sih sebenarnya pengertian dari ilmu tajwid? Nah, jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih kita belajar ilmu tajwid? Nah, salah satu tujuannya adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan mulut dari kesalahan membaca. Nah, ini penting sekali karena ketika kita salah membaca, tentu artinya juga berbeda gitu kan. Salah membaca, salah arti. Nah, gitu kita harus pelihara, jangan sampai kita membacanya dalam keadaan yang keliru gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi hukum yang pertama itu ada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, jadi nun sukun itu adalah huruf nun yang ditandai seperti huruf nun sukun. Kemarin kita udah belajar juga ya tanda sukun seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau tanwin adalah suara nun sukun. Bukan nun sukunnya, tapi bunyi atau suara dari nun sukun yang biasanya terdapat di akhir kata benda gitu. Nah, tanwin merupakan tanda harakat rangkap. Misalnya ada tanda tanwin di sini, ada fathah tain, ada kasroh tain, ada dhammah tain. Nah, ini adalah tanda-tanda tanwin, 3 huruf atau 3 tanda harakat dari tanwin. Gitu. Nah, selanjutnya hukum nun sukun dan tanwin ini ternyata ada 5 macam lagi. Yang pertama ada izhar halqi, ada idgham bigunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab, ada ikhfa. Nah, ini ada 5 macam lagi jenis hukum nun sukun. Kita akan bahas juga satu-satu. Jadi yang pertama itu ada izhar halqi. Apa sih izhar halqi? Sering kan ya kita dengar. Jadi izhar artinya itu menjelaskan, sedangkan halqi artinya tenggorokan. Nah, hukum bacaan disebut dengan izhar halqi apabila nun sukun atau tanwin yang kita jelaskan tadi, fathah tain, kasroh tain, dhammah tain bertemu dengan salah satu huruf-huruf halqi. Nah, sebelumnya kita juga harus hafal nih huruf halqi apa saja. Nah, untuk huruf halqi sendiri ternyata itu ada 6. Yang pertama itu ada hamzah, ada ha, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghain. Nah, ada 6 huruf nih. Ada hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain. Ini disebut huruf halqi karena makhrajnya, tempat keluarnya suara itu ada di kerongkongan. A, H, H, Kho, A, Gho ada di kerongkongan. Nah, cara membaca nun sukun tanwin dengan demikian harus dibaca terang, jelas, dan pendek. Suaranya juga tetap jelas, tidak samar dan tidak ada dengung. Nah, untuk contohnya ini ada misalnya nun sukun ketemu huruf hamzah. Ini ada. Jadi cara membacanya ini waman ahsana. Waman ahsana. Jadi bacanya jelas ya. Waman ahsana seperti itu. Kalau nun sukun ketemu huruf ha sama dibaca jelas juga. Minhum. Minhum. Kalau nun sukun ketemu huruf ha sama dibaca jelas, terang, nggak dengung.
watunhituna. Kalau ketemu huruf kho sama, dibaca terang, jelas. Min khalfihim, seperti itu. Itu untuk nun sukun. Nah, kalau untuk fathah tain, kasroh tain atau dhammah tain, ini ada salah satu contoh untuk fathah tain bertemu dengan huruf hamzah. Jadi dibaca azaban aliman. Jelas kan ya? Nggak ada dengungnya, nggak ada samarnya. Terus kalau nih kasroh tain ketemu dengan huruf hamzah, jadi membacanya hasidin idza hasadah. Seperti itu teman-teman. Jadi memang apa ya, dibaca terang. Begitu juga kalau huruf nih dhammah tain ketemu dengan huruf hamzah. Jadi bacanya seperti ini. Azabun alimun. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya hukum bacaan yang kedua ada idgham bi gunnah. Nah, idgham artinya itu memasukkan atau mentasydidkan. Sedangkan bi gunnah artinya dengung. Kalau halqi tadi itu kan kita membacanya izhar halqi itu kan tidak dengung ya, jelas, terang, nggak samar gitu. Nah, kalau idgham bi gunnah itu cara membacanya dengan dengung. Nah, hukum bacaan disebut idgham bi gunnah, yakni apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, yaitu ada huruf ya, ada huruf nun, ada huruf mim, dan huruf waw. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu huruf dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dengan mendengung. Nah, untuk contohnya sendiri ada huruf nun ketemu dengan huruf ya. Jadi, cara membacanya famay ya'mal. Jadi bacanya bukan famay ya'mal gitu, enggak, tapi agak didengungkan, ditahan sedikit dengan huruf ya, seperti itu. Nah, contoh kedua itu ada nun sukun ketemu dengan huruf nun. Jadi cara membacanya seperti ini. Lan nasbiru ala. Nah, seperti itu. Agak didengungkan sedikit ya. Jadi bacanya bukan lan nasbiru ala gitu, bukan, tapi lan nasbiru ala, seperti itu. Selanjutnya ada contoh fathah tain ketemu dengan huruf ya. Jadi cara membacanya khayrayyarahu. Agak didengungkan sedikit, seperti itu teman-teman. Nah, tapi dalam idgham bi gunnah ini, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut dalam satu perkataan atau kalimat, maka bukanlah bacaan idgham. Jadi tidak dibaca idgham dan tidak ditasydidkan, bahkan harus dibaca dengan terang dan jelas atau izhar tadi. Izhar. Contohnya, kalau dia dalam satu kata bersambung dalam satu kata atau kalimat, itu harus dibaca terang, jelas, seperti ini. Bunyanun. Jadi bacanya bukan bunyanun, bukan kayak gitu, tapi bunyanun, meskipun dia bertemu dengan huruf iya tadi, karena ini masih dalam satu kalimat. Begitu juga contohnya. Yang kedua, dunya.
dunya, jelas ya, nggak ada samar-samar, nggak ada dengung. Dunya, dunya, seperti itu. Selanjutnya hukum bacaan idgham bila gunnah. Jadi tadi kita udah bahas idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bila gunnah artinya tidak dengung. Jadi ini berlaku ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Bila gunnah, ingatkan lam dan ro. Nah, untuk contohnya ini ada huruf nun sukun ketemu dengan huruf la. Jadi bacanya mentasdidkan tapi tidak dengung. Contohnya ya, nun ketemu huruf lam, walakin la ya'lamuna, walakin la ya'lamuna, ditekan tadi itulah ya, ditasdidkan tapi tidak didengungkan. Jadi bacanya bukan walakin la ya'lamuna, bukan seperti itu, tapi bacanya walakin la ya'lamuna, ditasdid tanpa harus didengungkan. Nah, begitu juga ketika ketemu dengan huruf pro, nun sukun ketemu huruf pro, jadi membacanya mir rabbihim. Jadi bukan mir rabbihim, bukan seperti itu, tapi ditasdid tidak dengung. Mir rabbihim, seperti itu. Kalau dhammah tain ketemu dengan huruf H sama, bacanya khairul lakum, khairul lakum gitu bacanya. Jadi enggak khairul lakum, enggak didengungkan. Nah, selanjutnya yang keempat ada iqlab. Iqlab. Jadi iqlab itu artinya menukar atau mengganti. Nah, hukum bacaan disebut iqlab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi cara membacanya, tanwin berubah suara menjadi mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Contoh ya, nun mati ketemu dengan huruf ba. Jadi cara membacanya mim ba'di ma, mim ba'di ma, seperti itu. Agak didengungkan terus jadi berubah jadi mim. Jadi bukan bacanya min ba'di ma, bukan jadi nun mati atau nun sukun, tapi mim ba'di ma, seperti itu. Begitu juga ketika kasroh tain bertemu dengan huruf ba, jadi bacanya seperti ini. Ayatim bayinatin, ayatim bayinatin, seperti itu. Begitu juga ketika dhammah tain bertemu dengan huruf ba, jadi membacanya basirum bima ya'maluna, basirum bima ya'maluna, seperti itu. Nah, yang terakhir ada hukum ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Hukum bacaan ikhfa yakni ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf ikhfa itu adalah huruf-huruf selain huruf halqi, huruf bigunnah, huruf idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Nah, itu disebut huruf ikhfa. Ini ada huruf ta, ada sa, terus ada jim, ada dal, ada zal, ada za, ada zal, ada sin, ada shin, ada sod, ada dod, ada to, ada zo, ada fa, ada qaf, ada kaf. Nah, inilah huruf-hurufnya. Nah, namun cara membacanya juga tetap terdengar tapi samar antara izhar dan idgham, dan juga bersambung dengan makhraj huruf yang selanjutnya sehingga terdengar bunyi seperti huruf setelahnya. Misalnya dia ketemu dengan huruf za, zo, fa, ko, kaf. Nah, tentu dia akan dengung. Jadi nanti kita contohkan ya. Begitu juga dengan huruf sa, zal, sa, sha. Itu juga beda, suaranya beda. Terus kalau huruf bertemu dengan huruf ja juga berbeda. Juga
ketika bertemu dengan huruf ta, dal, do dengan to itu juga beda. Nah, untuk contohnya ini mungkin agak banyak ya Iva. Contohnya ketika bertemu dengan huruf ta, nun sukun bertemu dengan huruf ta, jadi membacanya tasalu. Jadi itu kayak ada itunya, ada apa ya? Ada siap-siap ke huruf ta gitu. Nah, selanjutnya ketemu huruf sa, nun sukun ketemu huruf sa. Jadi membacanya juga agak dengung. Bukan dengung sih ya, dia tuh agak samar-samar. Jadi membacanya gini, min samarihi, dia siap-siap ke huruf sa. Begitu juga dengan huruf ja, min ju'in. Jadi bibir itu udah siap-siap ke huruf selanjutnya. Nah, beda cerita nih kalau dia bertemu dengan huruf kaf. Jadi membacanya in kuntum. Nah, itu ketemu huruf kaf. Kalau qaf, min qablu sama, jadi siap-siap ke huruf ko. Sama juga sih ketika kasroh tain, dhammah tain, atau fathah tain. Ini contohnya ada, Nah, ini ada dhammah tain ketemu dengan huruf ta. Hasanatun tasu. Jadi disamarkan, siap-siap ke huruf selanjutnya. Nah, seperti itu dulu ya pelajaran kita hari ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.